Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat walafiat serta seluruh keluarga di bulan suci Ramadan ini tahun 1446 Hijriah. Saudara-saudara sekalian, tema kita pada video kali ini adalah tentang salawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud salawat? Seperti apa Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, memaparkan tentang salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang akan kita bahas di kesempatan hari ini. Terkhusus untuk saudara-saudaraku yang laki-laki ya, yang pria, yang laki-laki, tentu setiap setiap khutbah Jumat kita mendengarkan ayat surah Al-Ahzab ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, jadi Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu 'alaihi wa sallimu taslima, maka bersalawatlah padanya dan wasallimu taslima, dan kirimkanlah taslima. Al-Ahzab ayat 56. Saudara-saudara sekalian, pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut alan nabi, jadi bukan ala rasul. Jadi watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, jadi kalimat-kalimat Allah itu fix, jadi itu kalimat final, tidak bisa tergantikan dan tertukarkan. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bukan yusholluna 'alar rasul. Apa yang dimaksud demikian? Allah itu bersalawat kepada nabi, pribadi nabi, jadi tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawat pula padanya, pada nabi, jadi bukan bersalawat pada rasul ya. Sallu alaihi, bersalawatlah kepada nabi, wasallimuhu taslima, dan berikanlah taslima. Saudara-saudara sekalian, kita membahas tentang pribadi nabi. Jadi pribadi nabi, di mana ini akan berbeda ketika nanti kita membahas tentang rasul. Rasul adalah tentang jabatan untuk menyampaikan risalah, itu disebut dengan rasul. Jadi rasul itu adalah ketika Nabi berusia 40 tahun diangkat menjadi rasul. Jadi sebelumnya dia adalah pribadi Nabi, jadi yusholluna 'alan nabi. Saudara-saudara sekalian, mengapa bukan rasul? Karena dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la nufarriqu baina ahadin minar rusul, kita tidak bisa membeda-bedakan salah satu rasul. Jadi rasul itu semua sama, ya, tidak ada tuntutan. Ketika ada tuntutan untuk bersalawat kepada rasul, pada Rasul Muhammad sebagai rasul, maka tentu ada tuntutan yang bersalawat juga kepada semua rasul. La nufarriqu baina ahadin minal rusul. Jadi Rasulullah SAW adalah rasul. Innaka laminal mursalin, engkau adalah rasul. Wassalamun alal mursalin, seluruh rasul itu diberikan salam. Jadi bukan salawat, tetapi kepada seluruh rasul diberikan salam. Wassalamun alal mursalin, salam untuk seluruh rasul. Karena itu mungkin ketika ada pertanyaan, kenapa rasul-rasul yang lain itu dituliskan alaihi salam, ya, dituliskan Rasul Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, karena salamun alal mursalin. Jadi salam atas seluruh rasul. Adapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sebagai nabi secara khusus diminta untuk ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu
taslima. Jadi Nabi mendapatkan gelar sallallahu alaihi wasallam. Jadi sallallahu alaihi wasallam bukan alaihi salam, karena dia sebagai nabi ada perintah kepada orang-orang yang beriman untuk sallu alaihi wasallimu taslima. Saudara-saudara sekalian, bukan hanya nabi ya, bukan hanya pribadi nabi, pribadi orang-orang beriman, pribadi seluruh orang beriman kepada Allah, itu Allah bersalawat kepadanya. Allah dan malaikatnya bersalawat. Mari kita lihat di ayat 43, jadi 13 ayat sebelum ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Di ayat Al-Ahzab ayat 43 kita melihat sebuah ayat, huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatahu. Dialah Allah yang bersalawat kepada kalian. Semua orang beriman, Allah bersalawat. Jadi huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatahu, dan juga malaikat-malaikatnya. Jadi ini sama persis maknanya di atas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kepada semua orang-orang beriman, Allah juga bersalawat. Huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina. Jadi semua orang mukmin, wa kana bil mu'minina rahima. Allah sangat penyayang kepada orang-orang mukmin. Jadi semua orang mukmin juga Allah Subhanahu wa taala bersalawat, bukan hanya kepada nabi. Jadi ini adalah sebuah kabar gembira, kabar yang membahagiakan kepada kita semua yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahwa Allah pun bersalawat kepada kita. Huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatahu. Saudara-saudara sekalian, mari kita melihat bagaimana bentuk-bentuk salawat itu ya. Seperti apa salawat? Salawat Allah, salawat malaikat. Jadi di surah Ghafir ayat 7, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagaimana salawat malaikat itu kepada orang beriman. Jadi Allah katakan, alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Jadi salawat malaikat itu adalah yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka memintakan ampun kepada orang-orang beriman. Jadi itu bentuk salawatnya malaikat kepada orang-orang beriman. Jadi mengapa tadi dikatakan, mengapa bukan salawat itu bukan hanya kepada nabi tapi juga kepada orang-orang beriman? Karena malaikat bentuk salawatnya itu adalah wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Saudara-saudara sekalian, kelak di akhirat ya, jadi ini akan memberikan gambaran, kelak di akhirat kita akan kaget ya mendapatkan pahala istighfar yang begitu banyak. Bukan karena kita yang beristighfar, ya mungkin istighfar kita tidak banyak, tetapi istighfar yang dihadiahkan oleh malaikat, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan malaikat itu tidak capek, tidak tidur, tidak berhenti beristighfar ya, memintakan ampun orang-orang yang beriman. Itulah bentuk huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatahu. Kemudian bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala bersalawat ya, jadi bersalawat kepada orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satunya wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah meluahkan nikmatnya. Jadi salawat Allah itu adalah nikmat. Nikmat yang Allah berikan baik secara zahir maupun batin. Itulah bentuk salawat Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Jadi nikmat yang besar, yang paling besar itu adalah nikmat Islam ini. Allah katakan wa atmamtu lakum ni'mati wa atmamtu lakum ni'mati, dan kusempurnakan pada kalian nikmatku. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala penyayang kepada kita, memberikan nikmat yang sempurna, yang diluahkan, dicurahkan sebesar-besarnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Itulah bentuk huwallazi, dialah Allah yang yusolli 'alaikum. Baik, Muhammad SAW juga disuruh bersalawat kepada orang beriman. Jadi lihat surah Luqman ayat 20, apa kata Allah? Surah At-Taubah ayat 103, apa kata Allah? Washolli alaihim, hai Muhammad,
bersalawat kepada orang beriman, kepada umatmu, wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Jadi bentuk salawat Nabi itu adalah sakanun. Jadi apa ya, kalau eh, eksistensi. Jadi bentuk salawat Nabi adalah mengeksistensikan sebuah umat, ya, sebuah umat terbaik. Itulah bentuk salawat Nabi kepada umatnya. Kuntum khaira ummatin, kalian menjadi umat yang terbaik. Ini adalah bentuk salawat Nabi kepada umatnya. Nah, saudara sekalian, nah bagaimana bentuk salawat kita kepada Nabi? Jadi ini yang akan menjadi kita bahas. Al-mu'minun, salawatnya kepada Nabi bagaimana? Guru-guru kita, orang-orang terdahulu, para pendahulu itu mengajari kita salawat itu adalah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi kalau disuruh bersalawat, yang dipahami secara umum adalah menyebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, itulah yang kita pahami sejauh ini, selama ini tentang salawat, bahwa salawat adalah sebuah kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara-saudara sekalian, mari kita melihat Allahumma sholli ala Muhammad. Ini doa. Ini doa, ini artinya Allahumma, ya ini ya Allah. Ini doa, sholli ala Muhammad, bersalawatlah kepada Muhammad. Artinya apa? Ini bukan salawat yang untuk kita. Ini doa yang diberikan kepada Rasul. Allahumma sholli, ya Allah bersalawatlah kepada Muhammad. Allah memang sudah bersalawat kepada Muhammad. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, Allah memang sudah bersalawat kepada Muhammad, ya, dan para malaikat juga sudah bersalawat kepada Muhammad. Yang Allah tuntut adalah ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi. Hai orang-orang beriman, kalian orang-orang beriman, bersalawatlah kepadanya. Jadi salawat itu bukan doa. Jadi salawat itu bukan Allahumma sholli ala Muhammad, bukan kalimat. Bukan ini yang disebut dengan salawat, ya, karena ini namanya doa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah perjelas lagi, wasallimu taslima, dan berikanlah taslima, bukan wasallimu salama, bukan berikanlah salam, bukan, ya, bukan juga wasallimu doaan, ya, panjatkanlah doa, haturkanlah doa untuk Muhammad, bukan. Tapi Allah katakan wasallimu taslima. Nah, salawat itu adalah taslima. Apa yang dimaksud dengan taslima? Jadi salawat kepada Nabi yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman, ya, bukanlah sebuah doa, bukanlah salam, akan tetapi tentang sebuah taslima, wasallimu taslima. Apa yang dimaksud dengan taslima? Taslima di dalam surah Al-Fat ayat 9, Allah katakan litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Jadi agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalian percaya bahwa Muhammad adalah Rasul. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Ini yang disebut dengan taslima, membesarkan dan menguatkan nama Muhammad. Jadi Muhammad dibesarkan dan dikuatkan. Ya, itu yang disebut dengan taslima. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membesarkan Muhammad dalam surah Al-Qalam ayat 20. Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi inilah bentuk bagaimana Allah mengangkat Muhammad. Jadi Allah mengangkat bahwa wahai Muhammad, engkau sungguh pada posisi berakhlak yang sangat agung. Akhlakmu sangat agung. Nah, inilah contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena itu, salawat adalah dipahami adalah bagaimana mengangkat nama besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di antara seluruh bangsa, di antara seluruh kaum, di antara seluruh suku
ya, dan bahasa di muka bumi ini, kita angkat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan taslima. Uh, di dalam surah Al-Ahzab ayat 6, jadi ini banyak-banyak kita mengupas surah Al-Ahzab. uh, Allah Subhanahu wa taala sudah menekankan an-nabiyyu. Jadi yusalluna 'alan nabi, Allah menggunakan kata an-nabiyyu. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Jadi an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih di diri kita. Itu namanya bersalawat kepada Nabi. Bersalawat kepada Nabi adalah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada diri sendiri. Jadi kita lebih mengutamakan diri Nabi daripada diri kita sendiri. Itu disebut dengan bersalawat taslima. Saudara-saudara sekalian, jadi ketika kita menjadi umat yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Jadi dalam surah Muhammad ayat 2, silahkan dibuka surah Muhammad ayat 2, ya. Allah katakan wallazina amanu bima nuzzila ala Muhammad, dan orang-orang beriman kepada Muhammad itu adalah bagian dari membesarkan Muhammad. Jadi beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, yakni Al-Quran. Jadi beriman kepada Al-Quran itu adalah bentuk dari membesarkan atau taslima kepada Rasulullah SAW dan menjadikannya mengutamakan apa yang dia bawa oleh Muhammad SAW. Jadi an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, surah Al-Ahzab. Baik, saudara-saudara sekalian, ini tentang Nabi, ini tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah perintahkan untuk wasallimu taslima. Jadi besarkanlah pribadinya, angkatlah nama Muhammad, banggakanlah Muhammad sebagai pembawa Al-Quran. Jadi bentuk justru tidak membanggakan, merendahkan, ya, bahasa kebalikan dari membanggakan. Merendahkan Muhammad justru adalah ketika kita tidak menghargai apa yang dia bawa, tidak beriman kepada apa yang dia bawa, yakni Al-Quran, tidak mempelajari apa yang dia bawa. Itulah bentuk dari kebalikan dari salawat. Jadi salawat itu adalah taslima, bukan wasallimu salama. Baik, saudara-saudara sekalian, dalam surah Al-Ahzab, jadi banyak-banyak surah Al-Ahzab, ya. Surah Al-Ahzab ayat 5-6, Allah katakan inna zalikum kana yu'zin nabi. Jadi sesungguhnya kalian itu sebenarnya banyak-banyak yang menyakiti Nabi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sallu alaihi wasallimu taslima agar kita tidak justru masuk dalam golongan orang-orang yang yu'zin Nabi. Jadi Allah katakan yu'zin Nabi, bukan yu'zin Rasul. Inna zalikum kana yu'zin Nabi. Kalian itu banyak-banyak yang justru menyakiti Nabi, merendahkan Nabi. Fayastahi minkum. Ya, ini bukan fayastahi bikum. Bukan Nabi malu pada kalian karena kalian menyakitinya, lalu Nabi malu pada kalian, tidak. Tapi fayastahi minkum, Nabi dibuat malu karena kalian. Jadi Nabi dibuat malu karena kalian. Itu adalah bentuk yu'zin Nabi. Itu bentuk menyakiti Nabi ketika Nabi dipermalukan. Baik, dan itu banyak. Allah katakan inna zalikum. Jadi kum ini menandakan banyak. Inna zalikum kana yu'zin Nabi. Kalian itu banyak. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi itu siapa? Nabi, Allah mengangkatnya wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah. Jadi Allah mengangkatnya, menyebutnya bukan an tu'zu Nabiullah, tapi Allah katakan an tu'zu Rasulullah. Allah mengangkat Nabi menjadi Rasul. Kalian itu tidak layak, tidak pantas untuk menyakiti Rasulullah. Dia ini Rasul, dia harus dibesarkan, dia harus dibanggakan,
dia harus diposisikan pada posisi yang seterhormatnya. Dan Allah tegaskan, innallazina yu'zunallaha wa rasulahu. Jadi sesungguhnya orang yang merendahkan, menyakiti Allah dan Rasulnya. Jadi bukan wa rasuluhu, tapi wa rasuluhu, yakni pada Muhammad, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat. Wa a'adda lahum azaban muhina. Jadi bukan azaban alima, Allah akan menjanjikan bagi mereka siksaan yang menghinakan. Muhina ini bukan hanya siksaan yang pedih, tetapi siksaan yang juga menghinakan. Kenapa? Karena yu'zin Nabi. Jadi dia menghinakan Nabi, merendahkan Nabi, maka akan pula mendapatkan azaban muhina. Jadi bukan azaban alima, tapi siksa yang menghinakan. Surah Al-Ahzab 57. Jadi saudara-saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan salawat Nabi? Dari paparan ini kita memahami salawat adalah bentuk taslimah, bentuk mengangkat. Jadi kalau engkau bersalawat kepada Nabi, maka jadilah umat yang mempercayainya, membanggakannya, menyebut-nyebut ketinggiannya. Ini penting ya, ini penting sekali untuk kita sadari. Tanpa sadar, kadang-kadang kita merendahkan Nabi. Ada ungkapan-ungkapan Nabi itu hidup miskin, ya, kemudian mati miskin, meninggalkan hutang. Itu bentuk yu'zin Nabi. Ya, katanya Nabi hidup miskin, mati miskin, kemudian meninggalkan hutang. Itu juga bentuk tanpa disadari, itu adalah yu'zin Nabi. Itu bentuk menghinakan Nabi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Engkau Muhammad, ya, kami dapati, jadi sebelum diangkat menjadi Rasul, kami dapati miskin memang, a'ilan, ya, tapi fa'aghna, kami sudah aghna. Jadi Muhammad itu adalah orang kaya, Muhammad adalah pribadi yang sangat kaya, fa'aghna. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kami jelaskan di video sebelumnya, setiap hari open house. Ini artinya dia orang kaya, setiap hari memberikan makan kepada orang-orang, baik itu periode Mekah maupun periode di Madinah. Saudara-saudara sekalian, jadi tanpa disadari kadang kita menyakiti Rasulullah. Seperti juga misalnya Rasulullah itu pernah kena sihir, jadi orang pernah kena guna-guna. Ini juga tanpa disadari adalah yu'zin Nabi, menghinakan Nabi. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan bahwa kami melindungimu dari manusia. Fa innaka bi a'yunina, kau berada dalam pengawasan kami. Akan tetapi ada saja narasi-narasi, ada saja perkataan-perkataan yang justru yu'zin Nabi. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna zalikum, kalian itu memang banyak, inna zalikum, kalian itu kana yu'zin Nabi, banyak yang menghinakan Nabi. Sadar tidak sadar kita sering mengikuti perkataan-perkataan yang justru menghinakan Nabi. Begitu banyak cerita-cerita yang sampai bahkan sampai pada kamarnya Nabi diceritakan, tempat tidurnya Nabi diceritakan, ya. Nabi puasa, saya menggauli saya, dan banyak sekali narasi-narasi seperti itu. Tidak sadar itu adalah inna zalikum kana yu'zin Nabi. Allah Subhanahu wa taala ingin kita sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah ingin kita memberikan apresiasi, memberikan kebanggaan kepada Nabi Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad adalah orang yang sudah dikabarkan. Jadi kabar gembira sejak dari Nabi Isa alaihissalam, orang yang sangat ditunggu-tunggu ratusan tahun oleh kaum sebelumnya. Nabi Isa menyatakan, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Kemudian mubasyiran abi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad, pemberi kabar gembira akan datangnya nanti rasul setelahku, yaitu Ahmad. Muhammad ini adalah orang yang sedemikian
tinggi posisinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wasallimu taslima, besarkanlah Muhammad, tinggikanlah posisinya di uh, mata seluruh bangsa, di mata seluruh manusia di dunia ini sampai akhir masa. Syukran lakum jami'a wa sallallahu ala Muhammadin wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.